Oke, halo semuanya. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita ke berapa ya? Nomor 15 ya? Lupa juga. Lihat dulu ya. Oh ya, benar nomor 15. Oke, oke. Ini banyak nih soalnya nih. Gimana ini? Wah, bisa pusing. Mampus nih gila. Oke, ini ya soalnya ya. Nah, jadi kita sekarang berbicara tentang integral trigonometri. Nah, integral trigonometri, ya langsung aja lah ya, nggak usah jelasin bahasa-basi lah. Nah, untuk integral yang pertama itu adalah integral dari sinus pangkat 4. Nah, untuk pangkat-pangkat genap, ini pangkat-pangkat genap ini biasanya rentan agak sulit, gitu ya. Nah, untuk pangkat genap, kita tidak punya solusi lain. Nah, jadi untuk pangkat genap itu kita menggunakan identitas ini. Kita tahu bahwa eh, cos 2x ini adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, maka supaya kita dapat bentuk sin kuadrat X-nya aja, berarti kan di sini 2 sin kuadrat X akan sama aja dengan 1 minus cosinus 2X. Nah, maka di sini sin kuadrat X itu bisa saya tuliskan juga sebagai setengah dikurangi setengah cosinus 2X. Hal ini juga berlaku pula pada cos, ya. Jadi kalau cos itu kan, jadi cosinus 2x itu adalah 2 cosinus kuadrat x kurang 1. Berarti kan di sini langsung aja, berarti 2 cos kuadrat x itu adalah 1 ditambah dengan cosinus 2x. Maka di sini cosinus kuadrat x akan sama aja dengan setengah ditambah setengah cosinus 2x. Nah, untuk integral sinus pangkat 4, kita lakukan reduksi di tersebut. Jadi kita ubah sin pangkat 4 sebagai sinus kuadrat X yang dikuadratkan. Nah, maka sin kuadrat X itu adalah setengah dikurang ya, maaf. Setengah dikurang setengah cos 2X yang dikuadratkan. Di dx. Gitu ya. Nah, maka di sini akan jadi apa? Akan jadi integral dari 1/4 gitu ya. Kemudian berarti 2 kali, berarti ini 2 kali AB ya. Berarti kan minus 2 AB. A kuadrat min 2 AB. Berarti jadi minus setengah cosinus 2X ditambah 1/4 cosinus kuadrat 2X dx. Nah, sebentar. Nah, di mana di sini kita berhadapan sekarang dengan bentuk cosinus kuadrat 2X. Nah, cosinus kuadrat 2X itu tidak lain tidak bukan kita bisa pakai identitas yang sama. Ini berarti 1/4 dikurang dengan setengah cosinus 2X setengah cosinus 2X ditambah dengan 1/4 cosinus kuadrat 2X. Nah, cosinus kuadrat 2X ini eh, adalah setengah gitu ya. Setengah ditambah dengan setengah cosinus 2X. Sebentar. Kalau cosinus kuadrat, jadi gini loh. Sebenarnya hubungannya itu gini. Kalau cosinus kuadrat x ini kan ini dua, di sini dua. Nah, ini yang ini tuh bagi duanya. Jadi kalau kita mau cosinus kuadrat 2x berarti di sini setengah ditambah setengah cosinus 4x. Ngeblank aja. Nah, gini. Dx. Kurang kurang satu lagi. Ya, gitu. Jadi berarti di sini akan jadi integral
Langsung aja kita integralkan karena kita enak sudah bentuknya gitu ya. Jadi ini integral dari, kita gini aja lah ya, integral seperempat dx dikurangi setengah integral kosinus 2x ditambah eh seperempat integral dari setengah ditambah setengah kosinus 4x. Ya, nah ini bisa dihitung sendiri teman-teman ya. Gitu. Ya, jadi seperempat X, kemudian ini jadi berapa. Yang penting kita tahu teknik integrasinya gimana gitu ya. Lanjut di sini sin pangkat 6 kali cos pangkat 3. Saya nanti aja lah hitung batasnya. Nah, untuk pangkat yang ada agak pangkat ganjil, ini lebih enak teman-teman. Jadi, kita bisa mengubah yang pangkat ganjil ini menjadi seperti ini. Ini cos pangkat 3 saya ubah menjadi seperti ini. Nah, tujuannya supaya saya bisa dapat bentuk ini. Waduh, nggak ada tadi ya. Supaya saya bisa ketemu bentuk ini gitu ya. Wah, jelek banget aja ya. Highlighter naon ya. Kosinus kuadrat X. Nah, jadi ini akan jadi integral sin pangkat 6X. Nah, kosinus kuadrat itu adalah 1 minus sin kuadrat X. Dari kosinus X dx. Nah, di sini kita mulai lakukan substitusi. Substitusinya adalah misalkan U sama dengan sinus X. Maka DU adalah cosinus X dx. Nah, maka di sini akan jadi U pangkat 6 dikali dengan 1 minus U kuadrat DU yang berarti akan menjadi integral dari U pangkat 6 dikurang dengan U pangkat 8 DU yang kalau saya integralkan ini gampang banget 1/7 U pangkat 7 dikurang 1/9 U pangkat 7 9 maaf tambah C yang kalau saya balikkan integralnya ke asal berarti 1/7 cosinus pangkat 7x minus 1/9 cosinus pangkat 9x ditambah C. Gitu ya. Lanjut sin pangkat 4 kali cos kuadrat. Nah, ini juga sulit ya teman-teman. Intinya kalau ada pangkat genap-genap, genap banyak pokoknya susah lah. Nah, di sini integral sinus pangkat 4x cosinus kuadrat x dx. Nah, jadi saya ubah dulu sin ini sebagai sin kuadrat x yang dikuadratkan dikali dengan cosinus kuadrat x. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan bentuk cosinus kuadrat x dan sin kuadrat x kita pakai identitas ini. Jadi ini adalah integral dari setengah dikurangi 1/2 cosinus 2x yang dikuadratkan dikali setengah ditambah setengah cosinus 2x. Kalau kita kalikan ini, maka ini akan jadi 1/4 dikurangi setengah cosinus 2x ditambah 1/4 cosinus kuadrat 2x di setengah tambah setengah. Nah, ini intinya kali silang lah teman-teman. Ya, kali masuk kok kali silang sih. Kali masuk. Udah ya. Cuman eh pada saat kali masuk kita nanti coba ya kalau kita kali masuk ini gimana nih? Oke, kita coba ya. Ini berarti 1/8 ditambah 1/16 cosinus 2x minus 1/4 cosinus 2x gitu ya. Dikurang eh dikurangi 1/4 cosinus kuadrat 2x gitu ya. Ditambah 1/8 cosinus kuadrat 2x ditambah 1/8 cosinus pangkat 3 2x. Nah, kita akan berhadapan lagi dengan bentuk cos kuadrat dan sin kuadrat cos pangkat 3.
Jadi kan kita mau validasi nih, oh bentuk ini bisa integralin lah gampang, ini gampang gitu ya, ini juga gampang kan, ini kan tinggal dikurangin ini, kurangin. Nah kalau bentuk ini kan ketemu lagi dengan bentuk cos kuadrat, artinya ketika saya sampai pada fase ini, cos kuadratnya harus saya ubah lagi nanti. Jadi ini akan saya ubah lagi nanti cos kuadratnya jadi bentuk itu. Nah cos pangkat 3 ya saya reduksi lagi. Jadi cos pangkat 3-nya eh diubah lah dia kan di sini. Jadi cos pangkat 3 2x. Berarti kan ini saya ubah menjadi cosinus kuadrat 2x dikali dengan cosinus x. Gitu kan? Nah, cosinus kuadrat 2x berarti adalah setengah ditambah setengah cosinus 4x dikali dengan cos x. Nah, nanti akan baru dimasukkan ke sana, nanti baru kita bisa hitung integral ya. Jadi emang agak sulit kalau pangkatnya genap karena kita harus bongkar semuanya, tidak seperti pangkat ganjil. Ya, begitu. Selanjutnya cosinus 3x kali cosinus 2x. Nah, bentuk cos kali cos, saya ingat betul bahwa kita punya bentuk yang seperti ini, bahwa saya punya cosinus A tambah B, itu adalah 2 cos dari jumlah dibagi 2, cosinus jumlah dibagi selisih, maaf. Nah, di sini saya pengen muncul 3 dan 2. Artinya apa? Saya pengen cari yang kalau saya jumlahkan bagi 2 dapatnya 3, yang kalau saya bagi dapatnya 2. Nah, ini nanti kita dapatlah pokoknya teman-teman angka 5 dan 1 gitu ya, bukan angka goib. Jadi ini kita matematis sih secara aljabar bisa dihitung gitu ya. Jadi saya bisa tulis di sini bahwa cosinus 5x tambah x gitu ya. Nah, ini akan sama aja dengan 2 cosinus 5x tambah x kan 6x bagi 2 3x. Jadi cosinus 3x yang ini akan jadi 2x kan? Cosinus 2x. Gitu. Ya. Jadi saya bisa tulis bahwa cosinus 6x ini adalah 2 cosinus 3x cosinus 2x. Jadi saya bisa ubah bentuk ini menjadi apa? Menjadi setengah cosinus 6x ya. Ini sama aja dengan cosinus 3x dikali dengan cosinus 2x. Nah, maka di sini saya akan punya integral yang gampang banget. Saya bisa pakai integral dari setengah cosinus 6x dx yang berarti adalah setengah integral dari cosinus 6x dx. Jadi ini adalah 1/12 eh ya 1/12 sinus 6x tambah c cos sinus u du. Ya, benar. Harusnya benar. Harusnya sebenarnya seperti itu. Lanjut, cos 4x kali sin 2x. Kalau saya enakan yang angka lebih gede di depan gitu. Jadi supaya kita bisa lebih lebih enak gitu. Nah, kalau cosinus kali sin kan ini munculnya pada saat kita punya sinus A dikurangi B kan. Karena sinus A min B adalah 2 cosinus jumlah sinus selisih gitu kan. Sinus selisih bagi 2. Nah, berarti di sini saya pilihlah angka-angka yang bisa muncul 4 sama 2. Nah, itu dihasilkan oleh sebentar. Berarti kan logikanya kan ini berarti A tambah B gitu ya. Berarti kan 8 gitu ya. A min B-nya 4 berarti. Berarti kalau dihitung ya udah 6 sama 2 berarti. Ya, menjadi 6 sama 2. Jadi sinus 6x minus 2x ini adalah 2 cosinus 4x sinus 2x gitu kan. Nah, maka
Cosinus 4x, sinus 2x, saya bisa tulis sebagai setengah sinus 4x. Maka ini akan menjadi integral dari setengah sinus 4x dx, yang berarti adalah minus 1/8 dari cosinus 4x ditambah dengan C. Ya, begitu. Lanjut ke integral tangen pangkat 3. Oh ya teman-teman, yang ini saya tidak pakai batas ya, yang B. Teman-teman bisa hitung batasnya sendiri gitu ya. eh ini masukin aja batasnya teman-teman. Jadi itu batasnya berapa? Oh, pi per 2 dengan 0 ya. Ya, masukin aja berarti pi per 2 dengan 0 gitu. Jadi atau mau dihitung berapa ya lah kalau mau dihitung. Kalau cos pi per 2 kan 0 ya. Jadi ini pasti 0 dikurangi sesuatu gitu. Ya kan? Dia kan jadinya eh, sepertujuh cosinus pangkat 7x minus sepersembilan cosinus pangkat 9x. Ini dari pi per 2 sampai 0. Kita tahu bahwa cos pi per 2 adalah 0 dan cos 0 adalah 1, maka dia akan jadi 0 dikurangi dengan 1/7 dikurang dengan 1/9. Berarti di sini saya akan punya 1/9 dikurangi dengan 1/7. Yang kalau saya ambil 63, maka ini akan jadi 7, berarti minus 2. Ya, kurang lebih begitu lah untuk. Nah, ya, oke. Oh, ini ikut, jangan ikut kamu. Nah, gitu ya. Lanjut ke tantangan pangkat 3. Integral dari 0 sampai pi per 3 dari tangan pangkat 3 dx. Nah, kalau kita bertemu dengan tangan pangkat 3, ya ini sebenarnya sama situasinya. Jadi, kita lakukan, berarti ini saya bisa tulis sebagai integral dari 0 sampai pi per 3 dari tangan kuadrat x dikali dengan tangan x dx, gitu ya. Lalu saya bisa tuliskan tangan itu sebagai apa? Kita punya identitas trigonometri bahwa sekant kuadrat X itu adalah 1 ditambah tangan kuadrat X. Nah, maka di sini saya bisa tulis tangan itu sebagai sekant kuadrat X minus 1 dikali dengan tangan X dx. Oke? Nah, maka di sini saya bisa pecah, saya bisa kali masuk, saya punya integral 0 sampai pi per 3 dari sekant kuadrat X kali dengan tangan X dx dikurangi integral 0 sampai pi per 3 gitu ya, dari tangan X dx. Gitu ya. Karena ini kita nggak bisa substitusi apa-apa dari tahap ini ya. Kita nggak bisa substitusi apa. Kita mau substitusi, karena nggak ada turunan yang hasilnya tangan gitu ya. Nggak ada turunan yang hasilnya tangan. Jadi kita pisah gini aja. Oke? Nah, jadi di sini kita punya secant pada X kali tangan X. Nah, eh, kita itu di sini lihat bahwa saya bisa ubah secant. Jadi secant X kali secant X kali tangan X dx. Gitu kan. Sedangkan yang ini integral dari tangan itu adalah, berapa ya integral tangan ya? Saya lupa. Minus ln cos U kalau nggak salah. Tapi saya coba cek lagi. Ya, minus ln cosinus U. Minus ln cosinus U gitu ya. Minus ln berarti sini uh, minus ln dari cosinus X gitu ya. Dari ini pi per 3 sampai 0 ya, begitu. Nah, sedangkan yang ini saya mau misalkan yang ini. Nah, ini saya mau misalkan, jadi saya misal U-nya adalah secant X. Nah, mengapa U-nya secant X? Karena DU-nya akan menjadi secant kali
tangen. Gitu ya. Nah, berarti di sini kalau X-nya 0, sekan 0 itu adalah 1. Sedangkan kalau X-nya itu pi per 3, berarti akan jadi 1 per cos pi per 3, berarti U-nya akan jadi 2. Gitu ya. Nah, maka di sini akan menjadi integral dari 1 sampai 2 dari U du. Nah, yang ini berarti kosinus pi per 3 berapa setengah ya? Berarti di sini kita akan punya minus ln setengah dikurangi dengan minus ln 1. Berarti 0 ya. Ya udah, berarti ln 0 ya udah bodo amat ln 0 gitu ya. Ln 0 kan 1. Ln cos 0 kan 1. Ln 1 0. Ya kan? Ya, ln 1 0. Jadi tinggal sisa ini ln minus ln setengah aja. Gitu ya. Berarti saya bisa tulis ini berarti plus ln setengah gitu ya. Jadi ini tambah dengan ln uh, setengah. Nah, integral UDU berarti jelas gampang banget dong. Setengah U kuadrat dari 2 sampai 1 ditambah dengan ln setengah. Nah, berarti di sini akan jadi 2 dikurangi dengan setengah ditambah ln setengah. Gitu ya. Atau ln setengah ini saya bisa tulis lah sebagai ln 2 pangkat min 1. Jadi di sini akan menjadi 3/2 minus ln 2. Ya, karena min satunya pindah ke depan. Lanjut, kotangan kuadrat sekarang. Oke, kotangan kuadrat. Nah, untuk kotangan kuadrat ya sebenarnya sama gitu. Jadi tipsnya adalah kita menggunakan identitas trigonometri. Ya, identitas yang kita pakai adalah kita tahu bahwa eh, kosekan kuadrat X itu sama saja dengan 1 ditambah kotangan kuadrat X gitu ya. CSC ya kalau kosekan ya. Jadi berarti di sini saya punya integral dari kosekan kuadrat X dikurang 1 dari dx. Nah, kosekan kuadrat X, sebentar, saya ingat lagi dulu. Integral turunan dari sekan kali tangan, turunan dari integral dari kosekan kuadrat X. Coba teman-teman. Kalau turunan sin cos, turunan cos min sin, turunan tangan kan sekan kuadrat. Nah, kalau turunan sekan kali tangan. Kalau turunan kotangan kosekan ya enggak ya? Ya kan? Turunan dari kotangan tuh kosekan. Minus kayak. Sudah, mari kita cek. Saya juga lupa. eh Turunan dari kotangan. Ya, turunan dari kotangan itu minus kosekan kuadrat. Jadi di sini saya bisa tulis dia sebagai integral dari kosekan kuadrat X dikurangi integral dx gitu ya. Nah, di sini berarti ini akan menjadi minus kotangan X dikurangi X tambah C. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita bahas nomor H, sekan pangkat 5, tangan pangkat 3. Oke.
Nah, coba aja kita ubah apa ya? Ubah aja sekannya, tangannya aja lah. Jadi sekan pangkat 5x saya ubah menjadi tapi kalau bentar, tapi kalau tan x dx, oh jangan. Saya rekomennya gantinya sekannya aja lah yang di ini. Jadi ini sekan kuadrat x dikali sekan pangkat 3x dikali dengan tangen pangkat 3x dx. Bisa nggak ya? Bisa. Ya, oke, oke. Oke, fungsinya apa? Saya tahu bahwa turunan tangan itu sekan. Jadi, eh, ketika saya misalkan U-nya adalah tangan, nah di situ saya bisa dapat turunan sekan kuadrat. Nah, jadi sekarang susun dulu deh. Jadi sekarang sekan pangkat 3 saya akan pecah lagi. Jadi ini sekan kuadrat kali sekan kuadrat kali sekan kali tangan pangkat 3 x dx. Nah, yang salah satu sekannya saya ubah dia. Jadi satu ditambah tangan kuadrat X. Gitu ya. Nah, ini jadi sekan X kali tangan pangkat 3 dx. Kalau saya misalkan tangannya sekan kuadrat, oh, nggak kena ya. Berarti nggak bisa. Atau harus sekan kali tangan ya pakai sekan. Nah, dipikir dulu. Oh iya deh, kayaknya deh. Kayaknya gini deh, mereka itu memberikan sepasang masing-masing gitu. Ya, coba-coba aja sih kalau integrasi trigonometri nggak ada. Jadi ini sekan pangkat 4x kali dengan tangan kuadrat x. Nah, ini kan berarti saya kurangi satu semua ya. Jadi sekan x kali tangan x dx. Nah, si sekan biarin aja, tangannya diubah. Jadi, kayak tadi tuh, satu minus sekan kuadrat x. Bener gak sih? Salah. Kan tadi sekan kuadrat, mabok lah. Satu tambah tan kuadrat X. Berarti tan kuadrat itu sekan kuadrat min satu. Baik. eh di sini sekan kuadrat X minus satu. Ya. Ini sekan kali tangan. Nah, jadi dari sini baru kita bisa memisalkan. Misal, U-nya adalah sekan X. Maka kan DU akan jadi sekan X kali tangan X dx. Ya udah deh. Jadi integral U pangkat 4 dikali U kuadrat min satu du dong. Berarti di sini akan jadi integral U pangkat 6 dikurangi U pangkat 4 du. Maka akan jadi sepertujuh U pangkat 7 minus seperlima U pangkat 5 ditambah dengan C. Maka di sini sepertujuh oh, eh, sepertujuh sekan pangkat 7 X minus seperlima sekan pangkat 5 X ditambah C. Lanjut. Sekan pangkat 4 kali tangan pangkat 6. Nah, ini saya belum ketemu tadi pikirannya gimana ya. Mau diapain itu belum dapat. Tapi semoga dapat lah. Jadi ini eh integral dari sekan pangkat 4 kali tangan pangkat 6. Saya coba pikir-pikir dulu. Buat kayak pakai apa ya dia ya? Kalau kita misal buat dia
Saya malah lebih bisa yang J daripada yang lebih bisa yang J daripada yang I. Coba ya. Eh, teknik apa yang kira-kira dipakai? Kalau dua-duanya genap, saya belum menemukan teknik yang pas gitu. Kalau salah satunya genap, enak kayak bisa saya ubah. Kalau dua-duanya genap, saya sulit gitu ya. Intinya hubungan yang bisa kita pakai kalau nggak munculkan secant kuadrat X gitu ya. Kuat munculkan itu secant kali tangan gitu. Oh, oke, gini deh. Coba. eh saya ubah ini menjadi secant kuadrat X gitu ya. Dikali dengan secant kuadrat X. Dikali dengan tangan pangkat 6 dx. X yang mana bro? Ya, ini ya. Nah, ide saya adalah mengubah secant yang pertama menjadi satu ditambah tangan kuadrat X gitu ya. Nah, ini jadi tangan pangkat 6x dikali dengan secant kuadrat X dx. Nah, misalkannya di sini. Misal. Nah, dapat nih ya. Misal U-nya itu tangan X. Maka DU adalah secant kuadrat X dx gitu ya. Nah, jadi di sini integral dari satu tambah U kuadrat dikali U pangkat 6 DU. Wah, cantik banget ini. Jadi berarti ini integral dari U pangkat 8 ditambah U kuat pangkat pangkat 6. Jadi seper 9 U pangkat 9 ditambah sepertujuh U pangkat 7 tambah C. Ya, silakan gantilah dengan X gitu ya. Silakan, mangga. Yang terakhir secant pangkat 3 per 2 kali tangan X. Oke, ini yang terakhir ya. Saya juga kayaknya nggak bakal hitung batasnya juga deh. Jadi integral dari secant pangkat 3 per 2 X kali tangan X dx. Nah, ini saya ngidenya gini teman-teman. Jadi saya ubah menjadi secant pangkat setengah X gitu ya. Dikali dengan secant X kali tangan X dx gitu. Nah, jadi kan kita misalkan U-nya secant X kan. Di mana DU-nya adalah secant X kali dengan X dx. Nah, berarti di sini integral dari U pangkat setengah DU. Berarti kan akan jadi 2 per 3 U akar U tambah C gitu ya. Balikin aja nanti. Berarti ini akan jadi 2 per 3 secant X akar secant X tambah C. Nah, kebetulan ada batas. Coba kita lihat batasnya enak nggak bisa dimasukin. Enak. Supaya dari 0 sampai pi per 3. Kalau dari 0 sampai pi per 3 ya kita coba hitung batasnya lah. Berarti ini kan 2 per 3 secant X akar secant X dari pi per 3 sampai 0. Secant pi per 3 itu kan berarti 2 ya. Berarti di sini 4 per 3 akar 2 dikurangi 2 per 3. Jadi di sini akan jadi 4 akar 2 dikurangi 2 per 3. Semoga betul gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Ya, jadi kita hari ini dua soal aja. Karena satu soal aja beranak cucu gitu ya. Malas banget emang. Oke, sebentar. La 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 la. Oke, lanjut.
Nomor 16 di sini integral, integral, integral. Pokoknya semua tentang integral lah, pusing lah. Nah, jadi kita sekarang berhadapan dengan integral dengan substitusi yang merasionalkan. Nah, jadi intinya kalau ada akar, substitusinya dikuadratin aja. Oke. Contoh, yang A, integral dari X akar X tambah 7. Nah, ini misalnya jangan X plus 7-nya yang U. Amsyong kita ya. Oke, kalau kita misalnya X plus 7 U ya, ya kelar lah kita. Ya, udah nggak ada harapan lagi gitu. Jadi kita misalnya, warna kuning lah, biasa warna kuning. Misal, jangan U, tapi U kuadrat. U kuadrat sama dengan X tambah 7 supaya kalau ini masuk ke sono, jadi hilang kan akarnya. Nah, itu tekniknya, itu cara liciknya gitu ya. Nah, jadi di sini ketika U kuadrat sama dengan X plus 7, maka X itu saya juga bisa tuliskan loh sebagai U kuadrat min 7. Jangan lupa ketika kita turunkan ini, maka 2U DU akan sama dengan dx gitu ya. Maka di sini akan menjadi apa? Integral dari U kuadrat min 7, X-nya diganti itu, kemudian angka X plus 7 akan menjadi U. U dikali dengan dx-nya adalah 2U du. Di sini, maka di sini akan jadi integral dari U kuadrat min 7 dikali dengan 2U kuadrat du. Maka ini akan jadi integral dari 2U pangkat 4 minus 14U kuadrat. Jadi di sini 2/5 U pangkat 5 gitu ya. Dikurangi 14/3 U pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, kita balik lagi kan. Wah, U-nya apa gitu kan. Ya, U-nya adalah angka X plus 7. Ya udah, berarti kan ini akan jadi 2/5 X plus 7 pangkat 5/2 gitu kan. Dikurangi 14/3 X plus 7 pangkat 3 per. Karena U itu kan adalah X plus 7 pangkat setengah. Ya udah, kalau dikaliin kan ya gitu deh. Ya, pakai sifat perpangkatan. Ya, gitu deh. Ya, ditambah dengan C. Gitu ya. Lanjut soal B ya. Soal B ini sulit teman-teman ya. Eh, integral dari 1/akar T tambah 1 dt. Tapi intinya tetap sama. Kita misalkan U kuadrat sama dengan T gitu ya. Maka di sini 2U du akan sama dengan dt. Nah, kalau saya tulis integralnya kan berarti akan jadi apa? Integral dari 2U du gitu ya. Dibagi dengan U tambah 1. Gitu? Nah, maka saya bisa keluarkan duanya. 2 integral U du per U tambah 1. Nah, triknya di sini adalah dilakukan manipulasi seperti berikut gitu ya. Supaya apa? Nah, ini supaya saya bisa tulis gini nih. Berarti kan kalau saya punya U plus 1 kurang 1 per U tambah 1, berarti kan saya bisa tulis dia sebagai U tambah 1 per U tambah 1 dikurangi 1 per U tambah 1 ya enggak? Berarti ini 1, bener kan? Boleh jadi gini kan? Nah, itu triknya. Jadi berarti di sini saya punya 2 dikalikan dengan integral du. Karena apa? Karena ini 1 kan? Nah, dikurangin dengan integral dari 1 per U tambah 1 du. Nah, gini liciknya. Ya, jadi ini triknya tuh di sini. Jadi kayak nggak ketebak aja gitu. Perlu ya latihan aja gitu. Nah, jadi di sini integral dari ini kan berarti jelas U ya. Jadi 2 kali U minus. Nah, ini berarti akan jadi apa nih? Per U tambah 1 du. Ya, berarti akan jadi ln ya. Jadi minus ln U plus 1 gitu ya, ditambah dengan C. Bentar. Ya, nanti tinggal masukin aja. Batasnya berapa? 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Tapi kalau mau hitung integralnya, berarti saya harus ulang dari awal dong.
Oh, enggak juga sih sebenarnya. Berarti kalau 1 dan 2, eh, 1 sampai 4 ya. Oke, oke. Berarti di sini kalau saya mau kali silakan berarti jadinya 2U minus 2 ln U tambah 1. Kalau saya mau masukkan angkanya kan berarti jadi gini nih. 2U minus 2 ln mutlak U tambah 1. Gitu kan. Batas atasnya adalah 4 gitu ya. Karena kan udah dalam U. Tadi kan dalam T kan T. Kalau T-nya 1, U-nya juga 1. Kalau T-nya 2, berarti U-nya akal 2 ya. Oke, berarti akal 2 bukan 4. Aha, ya. Maka di sini akan jadi 2 akal 2 minus 2 ln. Ini berarti langsung aja akal 2 tambah 1 gitu ya. Ini dikurang dengan 2 ln 2. Gitu. Jadi ini akan 2 kali akar 2 kurang 1 minus 2 eh minus 2 sebentar ini minus, oh menarik. Jadi ini ln akar 2 tambah 1 dikurang malah ini dengan ln 2. Ya intinya gitulah, angkanya emang jelek gitu ya. Tapi teman-teman tahu bagaimana mengintegralkannya. Yang C 2x plus 3 integral 2x plus 3 per akar pangkat 3 dari x min 2. Akar pangkat 3 dari x min 2 dx. Nah, di sini sama aja sih. Jadi kita misalkannya punya pangkat 3. Jadi misal U pangkat 3 sama dengan x min 2. Maka di sini kan kalau kita turunin 3U kuadrat du sama dengan dx. Sedangkan si x itu bisa kita tulis sebagai U pangkat 3 tambah 2. Berarti kan di sini 2 dikali U pangkat 3 tambah 2 tambah 3 Bapak Ibu. Nah, di sini akan jadi U gitu ya. Lalu ini akan jadi 3U kuadrat DU. Kita coret. Sat. Nah, maka di sini integral dari kita coba lakukan ini dulu. Jadi 3U yang ini akan jadi 2U pangkat 3 ditambah 7 gitu ya. DU ini berarti integral dari 6U pangkat 4 ditambah 21U DU. Maka akan menjadi 6 per 5 U pangkat 5 tambah 21 per 2 U pangkat 2 tambah C. U-nya silakan kembalikan kepada asalnya gitu ya. Yang D integral X kali integral 0 sampai 1 dari X dikali 1 min X pangkat 2 per 3 dx. Nah, jadi di sini berarti misalin dulu, Pak. Misal, berarti di sini U pangkat 3 sama dengan 1 min X. Gitu ya. Maka di sini 3U kuadrat DU sama dengan minus DX. Sedangkan si X bisa saya tulis sebagai 1 dikurangi U pangkat 3. Gitu ya. Nah, maka di sini akan jadi apa? Eh, batasnya dulu juga berubah ya batasnya. Kalau batasnya sih ini jadi 1, ini jadi 0. Oke, jadi X-nya akan jadi 1 minus U pangkat 3 gitu ya. Kemudian 1 min X-nya U pangkat 3. Berarti jadi U kuadrat. DX-nya akan jadi minus 3U kuadrat DU. Nah, karena ini integralnya begini, ini kan bisa diubah jadi minus integral 0 sampai 1. Ketemulah dia minus ini.
Aduh, jelek banget. Nah, ketemulah dia minus ini dengan minus yang ini kan. Jadi ini plus gitu ya. Oke. Ini 1 minus U pangkat 3 U kuadrat kali 3U kuadrat DU. Berarti integral 0 sampai 1 dari 3U pangkat 4 minus 3U pangkat 7 DU. Ya udah, kalau dimasukin, oh jangan masukin dulu Pak, integralin dulu. Jadi ini berarti integral dari 3/5 U pangkat 5 minus 3/8 U pangkat 8 dari 1 sampai 0. Berarti ini akan jadi 3/5 dikurangi 3/8. Saya ambil 40, 40, 24, 24, oh 9. Oke, 9/40. Oke, sampai nomor 16 dulu. Kita akan lanjutkan lagi di video yang seterusnya. Semoga. Oke, terima kasih.